Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmah wa bidayatu wal hidayah wa salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan sehat, masih diberikan rezeki, dan dimudahkan urusan untuk duduk di mana di ini majlis Raudhatul Jannah, yang mana membaca ratib al-idrus daripada berkah al-Imam Sultanul Qutub Al-Awliya Kabir Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ilmu, yang dikatakan dari Rasulullah Nabi, Madinatul Ilmin wa aliyu babuha. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Adwi, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusan, Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Amin. Dan kepada DKM ini musola, dan kepada antum-antumah lelaki perempuan, mudah-mudahan soleh solehah, jadikan anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu mengerjakan yang Allah perintahkan dan Nabi suruhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bekal yang dibawa ke akhirat nanti. Bekal yang dibawa ke akhirat. Dunia ini, yakni dikatakan di Al-Quran Al-Karim, ardun, bumi itu bulat. Ada masyrik wal maghribnya, ada barat dan timurnya, ada fauqa wa a'la, ada di bawah, ada tahta, dan ada fauqa, ada bawah dan ada atasnya. Apa yang di langit, apa yang di tanah ini. Bekal yang akan dibawa sampai ke akhirat, bekal yang dibawa untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan bagus. Bekal yang dibawa untuk selama kita hidup di dunia, untuk ibadah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan ingkar. Ilmu. Pertama, bekal yang kita bawa ilmu. Apa ilmu? Min ba'du salafun salihin, min ba'dul ulama, sebagian daripada ulama mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, awal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi terus diutus menjadi Rasul,
itu dikatakan minadzulumati ilan nur, dari zaman gelap menjadi terang benderang. Untuk apa guna ilmu yang dikatakan ini hukumnya fardhatun alal kullil muslimin wal muslimat? Hukumnya ini fardu karena segala amal yang kita kerjakan pertama harus berdasarkan ilmu. Seorang terus ia mengerjakan sholat karena ilmunya tahu cara mengerjakannya. Ngerti agama Islam. Ada beberapa misal ya, naudzubillah min dzalik, aliran-aliran yang sesat. Kalau nggak ngerti ilmu nanti tersesat, ya begitu. Di atas langit daripada bumi ini ada matahari, itu terang. An-nur ini suatu yang menerangi, membuat mata kita melihat. Misal nggak bisa didengar cahaya bisa dilihat. Tapi ilmu ini dikiaskan, diperumpamakan itu cahaya sebagai petunjuk. Saking luar biasanya gaul ulama, orang yang saleh ar-rasikh biddin, yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya sampai ke akhirat itu, para alimul ulama, hebatnya luar biasa. Jadi memang sesuatu yang kita lihat dari seorang guru misal, terus kita mendengar sampai itu ke hati, dan menjadikanlah akhlak terus ngerti yang haram, yang halal, yang makruh, kaza wa kaza, seterusnya. Ini luar biasanya ilmu. Terus di antara bekal yang akan dibawa ke akhirat, birrul walidain, taat kepada orang tua. Apalagi punya ibu bapak soleh solehah. Ini perhiasan yang dikatakan di dalam kitab Sulhul Murid, kitab Ukuluddin. Ini perempuan salihah, mar'atun salihatun, ini betul-betul yang dikatakan perhiasan yang luar biasa. Punya anak terus soleh. Kita punya orang tua soleh. Nah itu birrul walidain, ini ketaatan kita. Bahkan seperti apapun orang tua, tetap kita hanya setitik daripada satu isi dari orang tua kita. Kita ibarat produksi satu pabrik daripada orang tua kita. Nggak ada apa-apanya. Itu keutamaan seorang tua yang Allah katakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka dan keridhaan Allah bergantung bagaimana murka dan keridhaan orang tua. Hidup terus ini, dunia ini luas, dari mana ke mana, sini ke situ, dari sana ke sana. Ada jarak 10 kilo, ada jarak 3 kilo, ada ribuan kilo. Sampai ada astronot, dia keluar angkasa, ya luas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diingat Nabi Muhammad, jangan sering berpikir jauh kemana-mana, tapi lihat yang terdekat. Ya tadi kembali orang tua. Perhatikan betul-betul bagaimana kita di hadapannya. Daripada mikirin bintang yang jauh di langit, bulan yang jauh di sana, dan apa itu pekerjaan yang gak manfaat, ngelamun, ya segala macam hiburan-hiburan, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, dikatakan itu utamanya kita lebih memperhatikan hati kita, kecenderungan kita kepadanya orang tua. Ini luar biasa. Seorang anak yang taat kepada orang tuanya, Allah gabut semua hajat-hajatnya. Apa inginnya diberi Allah. Kalau orang birrul walidain, Nabi Muhammad SAW yang menyuruhkan untuk kita taat kepada kedua orang tua.
Dan ketika malam itu bintang itu terang. Bulan itu ketika purnama terang, ketika dikatakan Nabi Muhammad SAW itu Al-Badriyah dikatakan, terus hilang itu bulan, di pagi keluar itu matahari. Terus dikatakan Nabi Muhammad SAW ini kasyamsi duha. Pengetahuan akan segala sesuatu itu, dan pun terserap pada diri seorang anak yang ngerti kita bagaimana kewajiban kita kepada orang tua untuk melihat itu sepasang ayah dan ibu untuk hormat dan taat, mentaati apa yang disuruh. Paling susah nih kalau udah ngomong disuruh orang tua. Kadang sekelas habaib yai nggak bisa. Ayo. Nah, karena apa? Karena orang tua ini sumber daripada sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Menuri dzatillahil muqaddim. Jadi kalau orang udah jatuh, ia tergelincir di dunia ini karena apa? Sebelah hatinya lepas. Orang tuanya sudah dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Setelah mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa ilmu ini? Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, matan Bidayatul Hidayah, pertama yang kita lihat dalam ilmu, mencari ilmu talabul ilm ini, syariat, terus tarekah, terus hakikat. Ini tiga hal diperhatikan dalam kita menuntut ilmu. Apa syariat? Dikatakan sesuatu yang halal, bagaimana kita mengejar, atau kita bagaimanakan, atau kita mengerti hukum-hukumnya, itu syariat. Kita melihat sesuatu, kita rasakan, kita lihat di mata kita, kita mengetahui hukumnya hanya dengan memandang, itu tarekah. Dan kita menjadi seorang lelaki saleh, perempuan salehah, ini hakikah. Pun ketika Nabi Muhammad SAW dulu Allah ciptakan berbentuk nur, itu hakikat. Jadi hakikatnya Rasulullah Nabi, ya, hakikatnya Rasulullah SAW ini Nabi. Tapi dikatakan Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW penghulunya nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bagaimana kita? Sesoleh apa kamu? Sesolehah apa kamu? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk ini, ilmu yang di zaman Rasulullah dikatakan itu sebelum Nabi lahir, dikatakan itu zaman jahiliyah. Itu banyak orang melakukan zalim, ya, menyakiti dirilah, ini itu segala macam. Bahkan di zaman nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dahulu, ini umatnya membengkang. Na'udzubillah. Nah, dikatakan ini kita di zaman Nabi Muhammad SAW harus melebihi umat nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dulu. Ya, kenapa? Karena dikatakan puasa Ramadan, ngerti terus ibadah. Jadi ilmu mengetahui puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ada puasa di zaman dulu. Terus apa? Rawatib, salat sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, dikatakan terus apa? Segala macam. Nah, ini keutamaan kita umat Nabi Muhammad SAW. Diberitahukan Allah melalui kitab Al-Quran Al-Karim. Dan membawa iman, hidup, mati husnul khatimah, membawa dua kalimat syahadat. Mengimani Allah, mengimani Rasul, ngerti dua kalimat syahadat. Ini Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Jangan sampai kita, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sampai kita mati
dalam keadaan selain daripada Islam. Harus ngerti dari mana jalan itu, dari mana kita mendapatkan ilmu, dari mana kita mengetahui ketaatan kita kepada orang tua. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khalaqtu hadza batila, Allah mengatakan. Andai kata kita melihat akhlak Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menjadikan sesuatu ini batil. Kalau kita mengerti ajaran Muhammad bin Abdillah, ya itu sebenarnya kita ngerti. Orang yang dikatakan jahil, apa jahil? Bodoh. Hujjatul Islam Imam Ghazali menyebut kita ini yang kita sedang mencari, kita bodoh supaya pinter, supaya pandai. Ini bukan sembarangan. Ini iktikad kita sebagai umat Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada apa-apa, kita umatnya Nabi dibandingkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Nabi Muhammad seorang menjadi mulia. Siapa kita disebut-sebut namamu 1000 kali belum tentu orang menjadi mulia. Tapi Rasulullah lain. Ma khalaqtu hadza batila, Allah mengatakan. Ya, jadi segala sesuatu kalau kita lepas daripada ilmu, kita nggak ngerti nanti cara bagaimana mendoakan orang tua kita yang sudah dikubur. Kalau nggak ngerti ilmu, kita nggak ngerti bagaimana cara membaca ratib ad-durus, cara membaca ratibul atas, cara membaca ratibul haddad, membaca aurat-auratil ulama, wirid-wiridnya ulama. Kita nggak bisa akhirnya. Kalau sudah nggak bisa begitu, masih bisa sholat, alhamdulillah. Masih bisa wudu, alhamdulillah. Pertama perhatikan syariat. Berusaha, benar-benar berusaha, jangan ngira-ngira. Berusaha yang dikira-kira mendapat laduni katanya. Bukan. Berusaha ini ia udah bergerak, menggerakkan hatinya, ada iktikad yang kuat, kemauan yang kuat, ada himmah, ada ghirah nafsu akan apa? Ilmu. Dan Rasulullah dikatakan hakikat ketika 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW sekarang Rabiul Tsani, bulan kemarin yang awal itu Hijriah, Rasulullah lahir ketika waktu syahr malam sepertiga malam itu yaumul Senin, hari Senin, itu dikatakan awalur rahmah. Sifat Nabi Muhammad ketika bayi itu sifat Rasulullah. Ketika Nabi dikatakan Madinatul Ilmin, berarti kita mengetahui oh dari sana kotanya ilmu. Nah, kalau dikatakan ada sesuatu mazhabu jahil, misal tempat yang jahil, enggak. Tapi ada arba'atu mazahib, ada 4 mazhab yang mengatur segala kebaikan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ada babu mujtahid, pintunya mazhab. Nah, kita di sini namanya ilmu, ada guru, ada sanad yang bersambung kepada Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Maka dikatakan bermadhab Syafi'i. Begitu. Terus aneh, kalau orang setelah dia mengetahui ilmu ini luar biasa, syariat yang diajarkan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, tarekah yang dikatakan terus ia diibrahkan itu seorang ia mengambil mutiara di tengah lautan. Harus syariatnya ada kapal, ada perjalanan ke sana nyelam, itu tarekahnya, dan mendapatkan mutiara itu hakikah. Ini kitab tasawuf, kitab yang dikatakan Bidayatul Hidayah ini apa? Al-Buddha dikatakan itu bangkitnya, hidupnya, menegakkan begitu. Berarti andai kata aneh kalau orang nggak mempunyai rasa syukur atas dasar ilmu yang didapatkan, nggak ngerti bahwa Madinatul Ilmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada segolongan yang sesat wa dhalal dan menyesatkan. Dan terus di saat akhir nanti zaman, ngerti, ini harus tahu
Ya, akhirnya di zaman yang dulu kalau biasanya orang tidak ngerti satu perkara, dia tidak mungkin tahu kiri kanannya. Kalau ngerti sekarang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada satu bahasa mengatakan siapa orang mengerti dirinya maka ia mengerti Allah. Orang yang selamat maksudnya. Sahabat kami Ahmad bin Athaillah mengatakan man arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa orang yang ia mengerti al-haq Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan menempatkan Allah dimanapun segala sesuatu ada Allah di sana. Ia akan menyaksikan, mempersaksikan, dia mengatakan syahidahu bahwa apa yang ia saksikan itu semua Allah, dan sedang yang lain gaib di matanya. Ini di antara hebatnya orang kalau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan yang mati, yang mengadakan yang dari yang tidak ada. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, jadi maka jadilah. Terus apa? Bergantung dalam segala amal perbuatan kita selama di dunia ini, berserah diri kepada Allah. Jadi perhatikan itu ilmu, taat kepada orang tua, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar orang. Disuruh ente jadi wali. Jadi wali. Nah, kadang dikasih tahu jangan jadi wali, repot, bingung, berserah diri kepada Allah. Sakat dikatakan diam. Allah yang memberi petunjuk. Di saat seorang diam, bukan diam memikirkan sesuatu, diam untuk diberinya khabar Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dibingungkan. Kalau berserah diri kepada Allah berarti aku akan ditempatkan di mana aku ridha. Iya betul. Berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dua pendapat yang dikatakan itu sama-sama betul, berarti kalau diambil dua-duanya betul. Begitu. Dan orang tua yang dikatakan ini mempunyai hak-hak. Ada hukukul walidain, hak-haknya seorang tua. Ya. Nah, kalau kita tidak punya hak anak, selalu kita ini harus menuruti apa yang diperintahkan, yang disuruhkan orang tua. Wala bi'uf. Jangan pernah mengatakan tar, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu itu sekali waktu dia mempunyai jutaan, miliaran ilmu, hilang ilmunya seketika itu. Na'udzubillah, ini karena luar biasanya hukuman yang Allah berikan atas kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Bakal dikatakan durhaka. Dan terus setelah itu hak-hak daripada orang tua ini, wa qaulan huma qaulan karima, dan pergaulilah, maksud kau berkatalah, berbicaralah dengan orang tua dengan apa? Kau patahkan sayap kesombongan. Kalau kita ini kemana-mana kita punya kebanggaan, di saat di hadapan orang tua itu 100% lain. Jangan pernah sama. Na'udzubillah, ini durhaka. Kalau kita di depan teman, di depan siapa, pejabat atau siapa, pengusaha kaya raya atau apa, di saat kita melihat orang tua, jangan sama sekali, harus kita bisa 100% menjadikan seorang tua itu orang tua. Ini anak yang luar biasa. Dia akan dibuka, akan mendapatkan futuhul arifin. Anak yang sampai bisa meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih di hatinya. Anak seperti ini, antumah ini insyaallah harus bisa. Kenapa? Karena meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan perkara yang susah. Ya, tapi enggak boleh digampangkan. Bukan menggampangkan, enggak boleh digampangkan karena bukan perkara yang susah. Ini Allah ini Khalik. Zat yang menciptakan seluruh makhluk. Minore dari Nabi Muhammad SAW ini diciptakannya seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sepertiga cahaya itu Allah jadikan seluruh makhluk dan alam semesta ini. Kehendak kita tidak sama seperti kehendak Allah. Keinginan kita tidak sama seperti keinginan Allah. Maka berserah diri kepada Allah ini sesuatu yang ajaib. Tidak sembarangan, luar biasa ajaib itu.
Dalam bahasa Arab ajaib ini luar biasa. Jadi nggak sembarangan orang itu menyatakan aku berserah diri kepada Allah. Jangan merendah-rendahkan kualat, nanti tidak boleh. Orang berserah diri kepada Allah ini orang sabir, orang sabar misal. Orang sabar ini punya derajat di sisi Allah. Lu mau terlalu sabar, jangan, tidak boleh. Orang itu bagus yang sabar ketimbang yang nggak sabaran. Ya, bukan yang nggak sabar, yang nggak sabaran. Ini kelewatan soalnya. Tapi kalau sabar itu bagus. Sabar nggak sabar boleh, tapi jangan nggak sabaran, nggak boleh. Terlalu sabar ini lain lagi, jalannya lain lagi. Udah ke alamul malakut, alamul lahut. Ini orang-orang saleh minas sabirin, ma Allah. Kelembutan hatinya luar biasa. Imam Ghazali yang beliau mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, ajaibil qulub. Ada sesuatu yang lebih lembut dari hati, mustahil. Gak ada sesuatu yang lebih lembut dari hati. Hati di badanmu. Hati ini menggerakkan unsur terpenting dalam tubuh kita. Tapi kenapa kau tidak memperhatikan kalau cenderung kau suka yang keras misal, kasar misal. Perhatikan galar Rasul, Nabi mengatakan di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Rasulullah paling benci orang mukul muka binatang. Ini binatang aja mempunyai kemuliaan di sisi Allah karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sana rah kucing. Ada kucing Abu Hurairah, ya. Atau mungkin anjing, atau mungkin babi, atau yang najis muhalladhah, atau semua binatang. Ini disebut binatang. Tidak boleh memukul muka binatang. Iya. Makanya yang dikatakan akhlak Nabi Muhammad SAW itu min suratil mu'min, yang menjadikan jalan syarat untuk kita diaku Allah sebagai mukmin yang diterima amal ibadahnya. Dan ini golongan orang-orang yang berserah kepada Allah. Nggak berani dia selain daripada Allah, fana dikatakan, bukan fana kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Itu yang mengatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandari dalam Hikam. Jadi kalau ngerti orang malam, siang, malam berganti terus waktu, segala sesuatu kita melewatkan, ini karena gangguan setan. Lupa. Kenapa lupa? Karena setan mengganggu. Nggak wudu. Kalau ngaji wudu, baca rotib ada terus wudu, baca maulid segala macam wudu, baca tahlil wudu, hadir tahlilan wudu segala macam. Jangan nggak wudu. Kenapa? Karena wudu ini menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Syaitanir rajim dikatakan. Syaitanir rajim. Akhirnya begitu terganggu setan, dia ngerokok waktu ngaji, dia ngobrol, main handphone segala macam waktu ngaji. Kenapa? Karena gangguan syaitan. Ini bahaya. Akhirnya apa? Dia orangnya itu mukanya rahim, hatinya rajim tuh. Naudzubillah, ketularan tuh kena sirnya iblis. Naudzubillah min dzalik. Terus kalau misal seorang itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menghasilkan apa? Ia mendapatkan futuhul arifin. Hatinya akan mendekat kepada Allah. Dan sebaik-baik amal yang Rasulullah SAW menjanjikan, kalau kita banyak sholat, mengerjakan yang wajib, yang fardu 5 waktu, terus yang sunnah nawafilnya, yang dikatakan ini rawatib, ba'diyah, qabliyah, ini rapi dikerjakan, puasa Ramadan, selesai daripada itu semua, ini orang yang Nabi katakan akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Bayangkan. Dan selalu kita melihat kepada akhlak Nabi, karena Rasulullah ini spesial untuk kita. Nabi Muhammad SAW itu spesial untuk kita mengikuti Rasulullah. Hati-hati, Nabi Muhammad itu spesial buat umat untuk diikuti. Ya, untuk kita ittiba, tabiat kita, hati kita ini terang karena nur Nabi SAW yang dipercikkan ke hati setiap mukmin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan. Jadi kita ini saling berpegang kepada Allah, kemana-mana berserah diri kepada Allah. Selalu di sana hadir Nabi Muhammad SAW di setiap waktu kita. Isi hari-hari itu dengan 2 ucapan Allah wa rasulih, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, karena itu di benda-benda mati. Masuk kalah sama batu. Itu benda mati. Kita menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
la haula wala quwata illa billahil azim, istighfar, astaghfirullahal azim, selawat terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salat Fatih tadi dibaca segala macam. Ini luar biasa. Dan pasti terlepas di akhirat nanti mendapatkan husnul khatimah. Itu karena orang yang perhatikan apa yang dikatakan ilmu itu syariat, thariqah, hakikat. Yang diperhatikan bukan isi ilmu ya, yang diperhatikan dalam kita mencari ilmu, pelajari syariat. Terus selesai itu thariqah, terus syariat hakikat. Dan ini satu keadaan, bukan pisah-pisah. Bukan ngaji syariat, ngaji thariqah, ngaji hakikat, enggak ada. Ini syarat ya yang harus diperhatikan karena Hujjatul Islam Imam Ghazali itu dikatakan ujubatuz zaman. Jadi semua ulama yang tidak mengikuti Ghazali itu tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya sampai begitu. Jadi perhatikan betul-betul, ada beberapa alim ulama yang harus kita ikuti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.